Halo, apa kabar rekan? Ini ada beberapa kapasitor yang sudah rusak, tetapi fisiknya masih bagus. Nah, bagaimana cara mengecek kapasitor? Ada beberapa macam cara. Dan juga bisa memakai multimeter analog atau multimeter digital, atau pakai ESR meter seperti ini. Oke. Nah, biasanya kalau kapasitor kipas seperti ini, kerusakannya penurunan nilai kapasitasnya ya rekan. Mikrofaradnya umpamanya tertulis 1,5 mikro ini, biasanya kalau sudah rusak atau apa menurun menjadi 0,8 atau 1,1. Jadi nilai kapasitasnya berkurang. Dan juga nanti pengaruhnya untuk kipasnya, putarannya jadi kurang kencang dan mesinnya cepat panas. Oke. Nah, ada banyak cara untuk mengecek kapasitor. Salah satunya kita coba pakai multimeter yang analog. Kita kalau pakai multimeter yang analog ini, kita kasihkan ke, kalau di bawah 2 mikro atau di bawah 5 mikro, kalian ke ohmmeter seperti ini, kalikan 1K. Nah, coba kita cek yang sudah berkurang nilai kapasitasnya. Nah, ini fisiknya masih bagus, 1,5 mikro. Coba kita cek. Nah, sebelum mengecek kalian biasakan di-shortkan dulu kaki-kaki kapasitor. Kalau nanti masih menyimpan arus listrik, nanti bisa merusak multimeter kalian atau multimeter digital. Oke. Oke, salah satu ujungnya kita cek seperti ini. Yang satu nggak usah kesentuh tangan ya rekan. Nanti akan ada resistansinya. Nah, ini tidak bergerak sama sekali. Coba kita balik. Multimeternya normal. Nah, ini kita cek. Nah, ini bergerak sedikit sekali. Kita balik. Nah, bergeraknya cuma sedikit sekali. Oke. Ini kurang akurat karena cuma jarumnya ke sana terus kembali lagi. Oke. Sekarang kalau kita cari yang 1,5 mikro yang masih baru, coba saya carikan. Nah, ini masih baru 1,5 mikro. Ini kita cek. Kita shortkan dahulu. Nah, bergerak lumayan agak banyak. Nah, sampai di sini. Nah, agak tinggi segini. Kalau tadi yang ini udah agak aus, ini bergeraknya cuma sedikit. Oke. Kalau memakai multimeter analog seperti ini kurang akurat. Nah, untuk alternatifnya kalian bisa memakai multimeter digital. Nah, ini saya beli dulu sekitar harganya 100 ribuan, sekitar segitu. Ini bisa untuk mengecek kapasitor di bawah 200 mikro. Ini. Oke. Kita selektornya ini kita kasihkan ke, kalau kita mau mengukur cuma 1,5 mikro, kita kasihkan ke 20 mikro aja. Nah, terus untuk probe merahnya ini kita pindah ya rekan. Kita kasihkan ke bagian CX ini. Ada tulisannya CX. Jadi merahnya kita pindah ke sini. Nah, sekarang kita nyalakan. Oke, ini sudah menyala. Kita shortkan dulu posisinya. Nah, menunjukkan angka 1. Sekarang kita cek yang 1,5 mikro tadi yang sudah menurun kapasitasnya. Kita cek.
Nah, langsung terbaca. Ini terbaca 1 mikro 1,08. Oke. Ini sudah menurun kapasitasnya. Karena ini kapasitasnya 1,5, tapi terbacanya cuma 1,08. Ini sudah berkurang 0,5 mikro. Oke. Ini kalau kita pasang di kipas masih bisa berputar, tapi putarannya untuk start nomor satunya kurang kencang. Jadi kapasitasnya sudah menurun. Untuk di kipas nanti kurang begitu kencang. Nah, sekarang kalau kita cek yang masih baru ini 1,5 mikro, ini terbaca berapa? Sekarang kita cek. Nah, hampir 1,5, 1,46. Oke, ini masih baru 1,46. Kalau memakai multimeter ini lebih akurat untuk angkanya, tapi ada batas maksimalnya untuk pengukuran di bawah 200 mikro. Oke, di bawah 200 mikro bisa diukur. Kalau di atas itu tidak bisa. Oke. Ini masih baru, terukur 1,8. Coba kita cek. Nah, terbaca 1,9. Oke. Ini ukurannya 1,8, terbacanya 1,9, tidak apa-apa ya rekan-rekan. Masih ada, kalau ada tangan saya nanti nilainya berubah, jadi tidak saya sentuh. Oke, ini. Nah, ini ada toleransi 0,1 mikro, tidak apa-apa, berarti ini masih bagus. Sekarang kita cari yang agak besar. Nah, ini 6 mikro. 6 mikro, kita shortkan dulu. Kita cari, kita tes. Nah, terbaca 5,97. Jadi ini akurat, penghitungannya mudah, pengecekannya lebih mudah daripada kita memakai yang analog seperti ini. Ini tidak ada keterangannya. Terus ini yang sudah pada rusak ya rekan. Ini 2 mikro. 2 mikro, coba kita cek. Kita shortkan dulu. Nah, 2 mikro cuma terdetek 1,2. Jadi sudah menurun kapasitasnya. Terus yang ini 1,5 mikro. Yang sebelah sini sudah pada rusak ya rekan. Ini baru, ini rusak. (0,8). Nah, ini sudah menurun banyak. Oke. Kalau pakai multimeter lebih akurat, tapi ada batas maksimalnya. Batas maksimal yang diukur cuma 200 mikro, di bawah itu. Di atas itu sudah tidak bisa dipakai ya rekan, untuk mengukur. Oke, ada satu alat lagi. Ini kita singkirkan. Nah, ini ESR meter digital. Ini dulu saya beri seharga 170-an harganya. Ini bisa mengukur nilai resistansi, nilai kapasitor, terus dioda. Oke, sekarang kita coba untuk cek nilai kapasitor. Ini yang baru dulu, baru 1,8. Tadi terukur di sini 1,9. Sekarang kita masukkan di kakinya ini. Jangan lupa di-shortkan dulu seperti ini. Nah, kita klik.
Nah, terukur 1,9 sama dengan yang digital ini. Nah, ini kan, ini 1,8, terukur di ASR nya 1,9. Oke, ini juga akurat. Sekarang kita cek yang sudah rusak. Yang ini terukur tadi 0,8 di multimeter digitalnya ini. Sekarang kita cek di ASR meternya. Nah, langsung belum kencang, bentar. Nah, ini 1,5 mikro yang rusak tadi, terukur di sini 0,8. Kalau di ASR meter ini, maaf ini kurang cerah. Nah, terukur 800 NF, 0,8 mikro. Nah, 800 NF. Ini kalau pakai mikro 0,8 ya rekan-rekan. Jadi ini cukup akurat dan juga lebih mudah. Oke. Dan kalau memakai ASR seperti ini, saya bisa mengecek kapasitor di atas 1000 mikro, 2000 mikro bisa. Jadi untuk mengecek elko yang bulat-bulat itu bisa, elko yang ada kaki positif negatifnya itu, yang ada di TV-TV itu. Oke, seperti itu. Ini juga akurat pakai ASR seperti ini. Ini yang 6 mikro masih baru. Coba kita cek. Nah, langsung terdetek 6 mikro. Nah, ini 6010 NF, berarti kalau dijadikan mikro 6 mikro. Oke. Ini cukup akurat, bisa mengukur sampai 1000 mikro. Yang seperti ini. Oke. Kalian bisa pilih, bebas pilih yang mana. Ada juga ASR meter yang model jarum itu, tapi saya belum pernah mencoba. Saya suka yang digital, tapi juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau ini bisa mengukur sampai 1000 mikro lebih. Tapi hati-hati kalau mengukur elko atau apa, harus dibuang tegangannya dulu, karena bisa merusak komponen di dalam ASR-nya ini. Kalau memakai ini akurat juga cepat, tapi ada batasannya 200 mikro ke bawah yang bisa diukur. Jadi untuk kapasitor kecil ya 200 mikro ke bawah masih bisa diukur pakai ini. Terus kalau pakai multimeter analog ini juga bisa mengukur, tapi kita harus tahu referensinya jarumnya. Yang normal itu biasanya sampai berapa. Jadi buat referensi, kalau misalnya 1,5 mikro normalnya di angka 2 ini sudah segini, ya seperti itu kan. Kalau sudah menurun di bawah 1,5 mikro biasanya cuma sampai setengah ini, tidak sampai ke 2 ini jarum kembalinya. Oke, ada bermacam-macam cara untuk mengeceknya ini. Kalian bisa pilih yang mana, pakai digital, pakai ASR, atau pakai analog. Oke, kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.